Shalom sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami pagi hari ini. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami sambut berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Thank you so much, Jesus, you are so beautiful. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami sambut berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan selamanya. Haleluya. Aku pun ingin diam di dalam rumah Tuhan senantiasa, sebab rumah-Mu menyenangkan Tuhan. Kami ibarat domba yang tersesat yang Engkau cari, Engkau bawa pulang, Engkau rawat, dan kemudian Engkau menyediakan semua yang terbaik dalam kami dan kami bisa menikmati. You are our home. Engkaulah rumah kami Tuhan. Thank you so much Jesus. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 15 ayat 4.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa pada pagi hari ini waktu kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan membuka hati kita. Di dalam Lukas 15 ayat 7, ada satu orang yang terhilang, 99 orang yang tetap, atau satu ekor domba yang terhilang, dan 99 domba yang stay. Dan firman Tuhan berkata, sukacita surga karena satu orang yang berdosa, atau satu ekor domba itu yang berbalik, yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada domba yang hilang dan yang dicari. Ada orang benar atau ada domba yang stay di kandangnya, tapi tidak memerlukan pertobatan. Tuhan memilih mencari orang yang atau domba yang terhilang. Saudara, untuk apa ada di tengah kawanan tapi tidak memerlukan pertobatan? Untuk apa ada di tengah-tengah kawanan tapi hatinya tidak kepada Tuhan? Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya dan pertobatan itulah yang Tuhan kejar dalam hidup kita. Yeskiel bernubuat kepada bangsa Israel. Tuhan marah, Tuhan tegur, tapi tujuannya adalah untuk to save us, untuk menyelamatkan kita. Mencari sesungguhnya di antara kawanan domba yang tidak memerlukan pertobatan. Mungkin ada yang membutuhkan pertobatan. Dia cari, saudara. Hari ini ketika engkau duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan mau kita menjadi domba-domba yang kembali. 5 jenis domba. Saya mau membawakan tema pagi hari ini 5 jenis domba, di mana Tuhan adalah gembala yang baik, yang mengejar kita, mencari kita sebagai domba-domba yang ingin digembalakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yeskiel 34 hingga 38, firman Tuhan berbicara tentang Tuhan adalah gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Murka Tuhan atas pegunungan Seir di pasal 35, dan janji tentang pembaharuan Israel. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Tuhan akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, dan Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang taat, supaya kita dapat melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Dulu mereka terpisah dari kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara dan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, kini dipersatukan kembali. Itu janji firman Tuhan. Lalu firman Tuhan tentang Gog dan di tanah Magog, saudara. Saya fokus akan berbicara tentang Yeskiel 34. Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara, Israel adalah umat yang tersesat karena nggak ada gembala yang baik. Hamba-hamba yang dipilih adalah hamba-hamba yang memuaskan keinginannya sendiri. Itu sebabnya Tuhan murka dengan imam-imam yang hanya mencari kepentingannya sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus Yesus, Yeskiel 34 berkata seperti ini. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ternyata di sini di firman Tuhan ini ada menggambarkan 5 jenis domba. 5 jenis domba itu apa semua, saudara? Yang pertama, domba yang hilang. Domba yang hilang itu Tuhan akan cari. Ibarat kata kita adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, kita sudah jatuh di dalam dosa. Ini adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan untuk dikembalikan. Anak-anak yang hilang itu dicari untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, yang tersesat akan kubawa pulang. Domba yang tersesat, yang suka mencari jalannya sendiri, yang suka pakai pikirannya sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang sudah terhilang, itu dia hilang karena dia tidak tahu kebenaran, karena dia jatuh di dalam dosa. Sementara domba-domba yang tersesat, itu domba-domba yang sebetulnya banyak pintar, saking pintarnya firman Tuhan bisa dibolak-balikan. Itu sebabnya bidat-bidat itu adalah domba-domba yang tersesat. Mereka tidak tahu jalan pulang karena mereka berjalan dengan kepikirannya sendiri. Domba-domba yang tersesat mencari keinginannya sendiri. Saudara yang diberkati, domba yang jenis yang kedua adalah domba yang tersesat. Itu Tuhan akan bawa pulang, saudara.
Karena tempatnya itu adalah bersama dengan kumpulan kawanan domba. Domba yang ketiga itu adalah domba yang terluka. Domba yang akan kubalut. Ada berapa banyak saudara kita menyebut diri kita domba. Ya, kita menyebut diri kita domba, tetapi tiap hari kita terluka, tiap hari kita punya masalah, tiap hari kita mengalami kekecewaan. Domba yang luka, ingat saudara, Tuhan akan balut, Tuhan akan sembuhkan. Yang sakit akan kukuatkan, domba yang keempat, yang sakit akan kukuatkan. Ya, ibarat kata ini benar domba, tapi dikit-dikit sakit, saudara. Kenapa? Karena selalu makan makanan yang nggak benar, karena selalu mencari pemikirannya sendiri. Domba yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saudara, tidak cukup kita menyebut diri kita domba. Oh, saya adalah dombanya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi kita lihat, kita kriterianya ini masuk di kriteria apa? Jangan-jangan kita benar domba, tapi domba hilang. Jangan-jangan kita benar domba, tapi pikiran kita sesat. Suka mencari keinginannya sendiri. Domba yang tersesat, itu susah dicari. Kenapa? Karena dia tersesat, dia punya keinginannya sendiri, dia punya jalannya sendiri. Dan domba yang tersesat, sesungguhnya dia ada di kawanan, tapi kemudian dia menghilang karena tidak mau tunduk. Berbeda dengan domba yang hilang. Domba yang hilang adalah domba yang memang nggak tahu jalan. Dia memang dari awal itu hilang. Dari awal itu dia jatuh dalam dosa. Tetapi domba yang tersesat, dia udah tahu kebenaran. Tapi dia tidak mau dituntun. Dia tidak mau tunduk kepada pimpinan. Dia punya pikirannya sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang pintar. Karena suka mengolah pola pikirnya sendiri. Domba-domba yang terluka, itu adalah domba yang lemah, yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Itu sebabnya gembala punya pentung, gembala punya gada, gembala punya tongkat. Karena kalau ada domba-domba yang lemah, itu ibarat kata dia luka, dia kadang patah kakinya, kadang diamuk oleh singa, beruang. Kemudian dia mengalami luka, dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia sangat memiliki kebergantungan dengan gembalanya. Saudara, kita tipikal domba yang seperti apa? Apakah domba yang dikit-dikit melakukan dosa lalu hilang? Ataukah domba yang sok pinter, kemudian dengan pikirannya sendiri, suka berjalan sendiri, akhirnya sesat. Kebenaran-kebenaran dibolak-balikan, itu domba yang tersesat. Domba yang luka adalah domba yang lemah, tidak mampu bertahan, tidak mampu kalau tidak ada perlindungan. Selalu dia harus mau berlindung. Domba yang sakit, nah ini suka makan sembarangan, suka konsumsi, harusnya dia makan rumput, dia makan yang lain. Domba yang sakit itu adalah domba yang sebetulnya ada di dalam kawanan, tetapi dia memiliki habit-habit yang nggak baik. Kekhawatiran itu adalah benih yang menghimpit benih yang baik. Kekhawatiran itu kemudian benih itu tidak bertumbuh. Domba-domba yang sakit, kita menyebut diri kita domba, tapi kita masuk dalam satu kategori, mungkin kita hilang, mungkin kita sesat, mungkin kita domba yang selalu luka, dikit-dikit luka, ada masalah dikit luka. Orang Manado bilang tas sontong sedikit pela besar. Jadi tersinggung sedikit, lukanya bisa bertahun-tahun. Kalau domba sakit itu nggak akan efektif, saudara. Nggak akan. Dan kalau domba sakit itu nggak akan efektif, kemudian dia nggak akan bisa produktif. Saudara, ada domba yang kelima adalah gemuk yang kuat. Ada yang gemuk, tapi ada juga yang kuat. Kalau gemuk, dia bisa dinikmati, bahkan dagingnya bisa dinikmati. Tapi kalau gemuk, dia tidak kuat berjalan. Karena kalau dia gemuk, dia suka ketinggalan dan lain sebagainya. Tapi kalau kuat, dia pasti sehat dan dia pasti bisa beraktivitas. Tuhan merindukan kita menjadi domba-domba yang gemuk. Tapi bukan sekedar gemuk, tapi kuat. Karena kalau gemuk letoy ya, kalau mau jalan itu suka rubuh, suka lemah, suka ketinggalan. Tapi kalau yang kuat, dia akan mengikuti gembalanya dengan baik. Dia ikuti apa kata Tuhan. Saudaraku, saudara dan saya termasuk dalam tipe domba seperti apa? Jangan sekedar menjadi domba. Jangan domba kemudian sakit-sakitan, apalagi domba yang suka sesat. Jangan sekedar menjadi domba yang gemuk, makan, 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 tapi nggak pernah exercise. Domba yang gemuk itu nggak pernah exercise. Kenapa? Karena dia nggak praktekkan firman. Saudara kalau melihat orang yang gemuk itu pasti karena jalan orang jarang olahraga kan. Tapi domba yang sehat karena dia praktis. Dia mengaplikasikan firman Tuhan. Tuhan mencari domba dan kemudian domba yang menjadi domba yang kuat. Dan kamu domba-dombaku, sesungguh akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Di antara domba jantan dan kambing jantan. Hati-hati saudara. Mungkin kita masuk antara domba dengan domba. Domba tapi domba yang seperti apa? Atau kita katakan kita domba tetapi ternyata kambing.
Kambing ada di sebelah kiri, domba ada di sebelah kanan, kambing tidak akan masuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu begini firman Tuhan, dengan sendirinya aku akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambumu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan akan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku akan menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Saudara, habis Tuhan marah-marah, ternyata inilah rencananya, yaitu memberikan kita berkat. Dan Tuhan marah kepada gembala-gembala yang telah membuat domba-domba ini tersesat. Artinya, saudaraku, kalau saja ada imam-imam, ada gembala yang baik, umat ini tidak akan tersesat. Ada gembala yang dengan tegas, ada gembala yang dengan lembut, kemudian menuntun domba-domba ini ke jalan yang benar. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, jangan main-main. Dan kalau kita melayani jemaat Tuhan, jangan biarkan mereka disesatkan. Kalau saudara tersesat, jangan menyesatkan orang lain. Saudara harus bertobat dari penyesatan yang ada. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Amin. 5 jenis domba, saudara. Yang hilang akan dicari Tuhan. Yang tersesat akan kubawa pulang. Hari ini, saudaraku, engkau masuk dalam kategori domba yang seperti apa? Jangan sekedar menjadi domba. Kemudian domba yang dikit-dikit hilang. Di gereja kadang datang, kadang enggak. Ya, dikit-dikit main pakai pikiran sendiri, kemudian menyesatkan banyak orang. Saudara, yang luka dikit-dikit kecewa, akhirnya tidak produktif. Yang sakit dikit-dikit tidak bisa beraktivitas. Yang gemuk, oke dia gemuk. Tapi kemudian banyak ketinggalan karena nggak pernah exercise. Cuman makan firman Tuhan. Tiap pagi makan firman, tapi giliran praktek nggak ada buahnya. Tapi yang kuat akan kulindungi karena dia berbuah. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, buka hatimu. Di dalam kehidupanmu sehari-hari, jangan cuma memikirkan diri sendiri. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan sesat, hilang, sakit. Tapi jadi kuat. Makan firman dan exercise, itu sebabnya engkau akan menjadi domba yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Yeskiel 36, ya, di dalam Yeskiel 36 kalau kita baca, aku akan memberikan hati yang baru dalam hatimu. Saudara, Tuhan berkata begini, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Inilah yang Tuhan tidak kehendaki, yaitu kenapa Israel tidak memuliakan Tuhan di tengah bangsa-bangsa itu, sebabnya dia sangat marah. Makanya dia mencari imam-imam yang menuntun Israel untuk menjadi bangsa yang benar. Satu ketika Israel dan Yehuda itu pasti dipersatukan kembali, itu janji firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak ya, tapi karena namaku yang kudus, Yahweh yang kudus, yang dinajiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar. Karena nama Tuhan dicemarkan oleh perbuatan Israel, itu sebabnya dia mau menggembalakan mereka langsung. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saudara, terlalu cetek kalau tujuan kita hidup hanya sekedar menjadi domba yang ditimang-timang. Hanya sekedar menjadi domba yang ingin disayang-sayang. Kita selalu fokusnya kepada self-center. Tapi kita nggak fokus bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan nama Tuhan. Karena Israel sudah mempermalukan Tuhan dengan menajiskan Tuhan, nama Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Tuhan mencari domba-domba yang benar. Saudara, mari jangan bercita-cita hanya sekedar aku ingin dilayani, aku ingin dilayani, aku ingin dilayani menjadi domba-domba yang disayang-sayang. No, saudara, kategori domba itu ada 5. Dan poin yang kelima itu adalah gemuk dan kuat. Harus menjadi domba yang kuat. Karena ketika kita menjadi domba yang kuat, kita memuliakan Tuhan. Nama Yesus dimuliakan, dia dikuduskan. Saudara, jangan cuma sekedar kita mau terima berkat. Tapi kita harus menjadi berkat.
Tuhan kudus dan kita harus menjaga kekudusan Tuhan itu. Saudara, di dalam Yeskel 34 hingga 38 ini saya melihat begitu banyak hal yang luar biasa, berkat-berkat yang spesial. Bahkan Tuhan katakan, aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Mari saudara, kita jaga kekudusan. Jadilah domba yang benar. Dalam Yeskel yang terakhir, 37 ada 38 juga tentang Gog dan Magog. Yeskel 37 berbicara tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan. Saudara, Israel ibarat tulang-tulang tanpa nyawa. Tapi ketika Roh Kudus dihembuskan dalam kehidupan, tulang-tulang kering, maka dia hidup. Hari ini saudara, kalau engkau memberikan dirimu dihembuskan oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman Tuhan, maka engkau akan bangkit, engkau akan hidup. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Amin. Yes, ini kabar yang luar biasa dari Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Sehingga kamu hidup dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tulang-tulang kering akan dihidupkan. Engkau dan saya yang mati ditemukan kembali, kemudian dihidupkan kembali. Kita pernah menjadi domba yang terhilang. Tapi ketika kita menjadi domba yang terhilang, kita sadar, this is my home. Jesus is my home. Dia meniupkan Zoe, nyawa, kehidupan di dalam roh. Dan engkau hidup kembali. Dan engkau bukan menjadi domba yang hilang. Engkau bukan menjadi pribadi yang sama seperti yang dulu. Tapi engkau menjadi pribadi yang baru. Tulang-tulang kering itu dihidupkan. Dan rohnya yang menghidupkan kita semuanya. Terima Roh Kudus, ada 5 jenis domba. Saudara keluar dari kategori-kategori domba yang biasa-biasa. Tuhan adalah gembala yang baik, yang menghembuskan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk menerima kekuatan baru dari sabda firman-Mu. Engkaulah gembala kami yang baik. Tuhanlah gembala kami yang baik, menuntun kami kepada yang berumput hijau, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami bukan sekedar domba, tetapi menjadi domba yang kuat. Kemudian kami menguduskan nama Tuhan, karena Engkau yang sudah menghembuskan nafas kehidupan bagi kami. Bapak di surga, kami berdoa memberkati kekasih Tuhan yang merindukan jawaban-jawaban. Mereka yang seringkali terluka, seringkali tersesat, seringkali terhilang, seringkali menjadi pribadi yang sakit. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau mengasihi domba-domba ini. Dari semua 5 jenis domba ini, yang hilang akan Kau cari, yang sesat Engkau bawa pulang, yang luka Engkau akan bebat, yang luka Engkau balut, yang sakit Engkau sembuhkan, yang gemuk dan kuat Engkau akan lindungi. Kami percaya Tuhan, kami adalah domba-domba yang dicari untuk Engkau bawa di padang rumput yang hijau. Terima kasih, kami akan minum kehidangan, duduk dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, memberikan Engkau sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Yesus semua ini berkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, God bless you. Saudara, jika saudara baru bergabung dengan channel ini, silakan ketik tombol lonceng dan saudara akan mendapatkan notification, subscribe, dan mendapatkan lebih banyak video tentang perenungan 5 pasal per hari dari Gracia Hope Compassion Channel. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.